Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kita mulai dengan saudara Jalbawi ya. Sebelumnya, boleh diperkenalkan dulu ya, eee, Oh ya, oke baik, terima kasih saudara Isnul, perkenalkan nama saya Rizal Bayu, saya mahasiswa Ekonomi Islam angkatan 2018. Pilpres ya? Enggak? Lemot nggak Nul? Ini di sana Nul, videoku. apa? Suaraku di sana jelas ya? Aman? Oke. Atau kita ulang lagi? Yuk, ya. Ulang? Udah lanjut aja ya. Lanjut aja? Oke wes. Nah, ini Jal, ini kalau dari tornya itu kan kita salam, langsung dibahas itu materinya. Oh iya, aku nggak bisa lihat orangnya ya, sebutin aja soal apa gitu. Pertama itu lihat dari apa aja Jal? Bisa nggak? Nggak bisa. Malah. Nah, untuk yang materi pertama itu Eh, pembahasan tentang definisi sholat gaib. definisi sholat goib. Ya, Oke. Ya, jadi ini langsung perbedaannya, bukan definisinya satu-satu? definisi sama perbedaan gaib sama sholat jenazah juga bisa. Oh ya, jadi sholat goib ya ini bedanya dulu ya, kan ada sholat goib sama sholat jenazah. Nah, sholat jenazah itu ya umumnya adalah yang pertama perbedaannya, yang pertama adalah kalau jenazah itu ada mayatnya. Kalau goib itu nggak ada mayatnya. Nah, itu perbedaan yang paling jelasnya. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah di apa namanya, di dalil ini ya niatnya ya. Kalau yang sholat jenazah itu sholli ala hadil mayyit, tati ya. Kalau cowok ala hadil mayyiti, fardu lillahi ta'ala. Nah, fardu kifayahnya lillahi ta'ala. Makmuman lillahi ta'ala lupa. Nah, tapi kalau sholat goib itu ada kata goibnya. Jadi sholli ala hadil mayyitati al goibati kalau cewek. Ya sama al-ghaibi atau ghaibati, tergantung ininya, subjeknya siapa gitu. Nah, bedanya di situ yang kedua. Kemudian, dilakukannya itu ketika kalau yang jenazah itu ya ketika sebelum mayat itu dikuburkan. Tapi kalau yang, apa namanya, yang gaib itu ya ketika sudah dikuburkan, kayak begitu. Gimana, ada lagi? Mic-nya Nul, belum dinyalain. Oke, pembahasan selanjutnya itu tentang menjelaskan perbedaan pendapat ulama terkait sholat gaib, jarak, batasan waktu, tata cara sholat gaib gitu. Batas ini ya ya ya, oke oke. Mm. Ini sebenarnya, eee yang dibedakan tuh sebenarnya ininya sih, lebih ke pemahamannya ya. Aku kalau kalau madzhabnya aku kurang tahu walau nisab ya. Aku pernah belajar tapi lupa itu dasarnya gimana, udah lama nggak buka. Nah, intinya gini, batasan waktunya kalau, ya jenazah itu intinya sebelum mayat itu dikuburkan. Nah itu, boleh sholat jenazah. Terus ada lagi nih, ini kalau pendapatnya, Hambali ya, Hambali Maliki lah intinya, diperbolehkan sholat jenazah itu ketika jenazah sudah dikuburkan, di depan kuburnya, tapi hari itu aja, artinya kalau udah lewat hari itu nggak boleh. Nah, sebenarnya ini alasannya, ulama lain tuh berpendapat kalau ini tuh alasannya sebenarnya dilakukan untuk sholat gaib. Nah, tapi sholat gaib itu kan, itu dilakukan ketika mayat itu sudah tidak ada sebenarnya. Nah, tapi ketika dia masih hari pertama, itu dibolehkan sholat di kuburannya langsung. Tapi kalau udah hari-hari besoknya itu nggak boleh katanya kayak gitu, kalau, menurut Hambali ya, kayak gitu. Nah, kemudian di sisi lain ada lagi nih kalau, perbedaan jarak waktunya yang gaib itu ya tentu aku nggak tahu jaraknya loh, lupa. Intinya
akses ke mayat itu jauh lah intinya, nggak bisa diakses dengan kendaraan umum ataupun jalan kaki dalam sekejap sampai gitu. Intinya ya mungkin beda kota, beda provinsi kayak gitu. Yang intinya dilakukan ketika jaraknya jauh ataupun kondisinya tidak memungkinkan untuk datang ke lokasinya. Dan itu boleh dilakukan ketika si mayat sudah dikuburkan, kayak gitu. Tapi aku lupa nih, ada batasannya kalau nggak salah nih. Intinya itu sampai berapa hari dibolehkannya, tapi aku lupa ini, apa ya, kayaknya 1 hari juga loh, kalau nggak salah ya 1 hari juga, tapi lupa. Kayaknya banyak pendapat sih, ada yang memperbolehkan setelahnya boleh, intinya banyak pendapat lah, aku juga lupa ini, gitu. Oke, oke. Nah, selanjutnya itu tentang syariat sholat gaib pada masa Rasulullah. Kira-kira Oh, itu gimana? syariat itu, itu zamannya Najasyi kalau nggak Ah, salah ya, ya kan? Nah, jadi awal mula sholat gaib itu, zamannya Najasyi, waktu Raja Najasyi meninggal, itu mhm, Rasulullah datang kan, artinya, kemudian ya hadisnya itu kalau nggak salah gini, apa namanya, anna Rasulullah na'a Najasyi fakharaja fihi, terus, apa namanya, fakharaja ilal musholla gitu, dia keluar ke mushola, fasyaffa bihim, fakabbara arba'an. Jadi, ya udah dia tuh keluar di situ, ketika itu kemudian dia keluar ke mushola, membariskan shaf, habis itu takbir 4 kali ya, sebagaimana aturan sholat jenazah ya, 4 kali, kemudian sujud tanpa ruku', terus habis itu dia awalnya membaca takbiratul ihram, terus kedua sholawat, ketiga Allahumma firlahu ya, firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Terus yang keempat Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Baru salam, kayak gitu. oke, oke. Terus, selanjutnya itu tentang sholat gaib untuk korban yang meninggal karena musibah. Nah, itu kena gempa bumi ataupun gunung Oh enggak, meletus. mayatnya enggak ketemu gitu ya? Mayatnya enggak ketemu. Iya, Oh, gitu. Nah, ya itu jamaah kan ya, artinya disolatnya rame-rame. Ada dalilnya, itu dalilnya kalau nggak salah dalil lagi, niatnya itu jamak ya, jadi nggak disebutin kan ada walaupun ada tuh, niat itu yang kalau dia diketahui namanya, disebutin namanya, Al-Hadin Mayyiti, contoh siapa Farhan, Al-Hadin Mayyiti Ahmad atau siapa. Nah, tapi kan kalau banyak gitu ya nggak mungkin harus satu disolatin kan, artinya iya, ya udah itu dijamain. Nah, mmm, itu banyak sekali pendapatnya, cara nyebutnya gimana, intinya Eee, al-mayyitun bisa al-hadin mayyitun atau apapun yang intinya subjeknya itu jamak, menunjukkan jamak secara keseluruhan dan disolatkannya secara ya langsung bersamaan gitu. Nah, ini juga ada banyak sekali kontroversi, kan contoh gempa buminya hari ini, ya iya, gempa bumi hari ini, kan sampai kita nggak tahu nih dia mati apa enggak gitu, sampai berapa hari matinya. Nah, di, apa namanya, Bidayatul Mustahid itu ada kalau nggak salah dijelasin gitu. Intinya memastikan bahwasanya dia tuh emang mati gitu. Tapi ada juga kasus di pembahasan lain itu yang ternyata udah disolatin ternyata dia masih hidup. Itu ada. Jadi banyak sekali ini ya apa, kasusnya gitu ya. Nah, itu mungkin bisa sendirilah, dicari sendiri. Bentuk kasusnya banyak banget, ada yang udah meninggal, contoh kayak di laut gitu ya, kayak kemarin tuh kapal selam tenggelam kan. Nah, kalau diperkirakan kan asumsi meninggalnya contoh tabung oksigennya itu habis selama 3 hari. Nah, berarti 3 hari diasumsikan meninggal, kemudian sholat gaib. Nah, tapi ternyata udah 3 hari lebih dia hidup. Nah, itu juga ada yang kayak gitu. mmm, Nah, itu gimana? Ya udah, nggak apa-apa, gimana lagi, udah sholat kok. Nah, banyak sih, intinya tergantung intinya kalau banyak gitu di subjeknya dijamain gitu. Ala hadil maitatun atau ala hadhihi apa bahasa Arabnya korban tuh aku lupa. Intinya gitulah. oke, oke. Itu kalau boleh tahu ya, sholat jenazah sholat gaib ini kalau dimulai zaman kapan tadi ya?
Iku zamannya Najasyi. Nah, Itu. Raja Najasyi. Hmm. Itu kan Najasyi itu, aduh aku lupa cuy. Sejarah pun udah lupa semua. Itu Intinya zamannya Najasyi, itu kan hadisnya keluarnya ketika itu. Gara-gara Rasulullah tiba-tiba si Raja Najasyi itu meninggal, kemudian dia sholat di luar, keluar. Tapi kayaknya sebelumnya tuh juga pernah gitu dilakukan tuh udah ada sebelumnya, sebelum Raja Najasyi itu. Tapi itu aku kurang tahu ini yang aku kurang tahu detailnya gitu. Hmm. Tapi yang paling terkenal kan itu ketika zamannya Najasyi. Oke, oke. Jadi kalau lihat dari hukum sholat goib itu gimana? Ustaz Goib boleh diperbolehkan, artinya ya dibolehkan, tapi ada yang ulama itu mengharamkan ya, akhirnya tidak dianjurkan dengan alasan, eee, ya udah kalau mayat itu dari kubur maka tidak perlu lagi disolati, katanya gitu. Artinya kalau udah ada yang menyolatkan, maka nggak perlu lagi ada yang nyolatin, Hmm. katanya kayak gitu. Artinya contoh nih udah disolatin kan, waktu dia meninggal, salat jenazah. Nah, maka salat gaib itu nggak perlu. Ada yang ulama berpendapat kayak gitu, macem-macem ya. Nah, itu ya sebenarnya itu perbedaan pendapat aja. Iya, iya. Kalau tentang syarat tertentunya ada nggak? Hmm? Kalau syarat tertentunya itu untuk memenuhi sholat gaibnya? Aduh, aku detailnya lupa ya. Yang aku tahu cuma yang pasti ya udah artinya mayat itu tidak ada di situ, kemudian jaraknya jauh ya, kemudian, terbatas jarak dan waktu. Yang setahuku itu, sisanya aku lupa. Banyak sih, kalau nggak salah emang banyak itu, ada 8 apa 9 gitu. Oh, salah satunya jaraknya jauh gitu ya? Ya jaraknya Kalau jauh, kalau tidak misalnya jaraknya dekat, cuman jenazahnya nggak ditemukan boleh ya? boleh. Nah Boleh. iya itu boleh kayak gitu. Intinya gini, intinya si yang mau nyolatin ini nggak bisa ngelihat orangnya langsung gitu loh, nggak bisa, tahu nih, oh ternyata jenazahnya nggak ada di depan mata dia secara langsung ya. Itu karena kena bencana mungkin nggak ditemukan jenazahnya, atau mungkin karena jarak dan waktu. Aduh, ya Allah. Nah, terus ini ada pertanyaannya. Eh, apakah untuk situasi lainnya di mana kita tidak dapat menyolat jenazah secara langsung, seperti jenazah positif COVID-19, boleh dilakukan dengan sholat gaib? Nah, ini ijtihadiyah ya. Artinya, itu kan fenomena baru ya, artinya Ya. fenomena baru. Nah, yang sifatnya ini aku walau alam bisawab aku nggak bisa jawab gitu, karena yang ini ijtihadiyah gitu, sifatnya adalah hal-hal yang kontroversial, artinya hal-hal yang, kontemporer ya, fikih-fikih kontemporer. Nah itu, eee, jawabannya itu adalah berdasarkan ya ijtihadiyah ulama gitu. Nah, tapi kalau ini asumsiku pribadi ya, pendapatku pribadi, itu sholatnya boleh apa enggak? Ya boleh, karena itu ada resiko dzaruriyah namanya. Artinya resiko di mana kalau kita deket langsung kan ada resiko terpapar. Ya udah maka diperbolehkan menurutku ya. Artinya sholat tanpa adanya jenazah itu sendiri atau sholat gaib. Nah, ya karena ya gimana lagi kalau kita deket itu nanti ketularan, ya enggak? Hmm. Oke, oke. Kayak gitu. Nah, jadi kesimpulannya ya dari tentang sholat gaib ini ya banyak Heeh, pendapat-pendapatnya ya iya banyak dari para pendapatnya. ulamanya. Ya, tapi tinggal yang mana baiknya kita ambil, Mmm, yang mana baik yang kita ikuti ya gitu ya. Yang mana nah bagus. iya, Nah, nah kemudian juga kan kalau syarat-syarat tertentu soal gaib ya, ya mungkin salah satunya tadi ya mungkin jarak dan waktu atau tempatnya mungkin kondisi jenazahnya gitu ya. iya, heeh, Kemudian, nah mungkin itu aja ya. Nah, mhm. nah kalau untuk kapan sih sholat gaib ini kan tadi pada zamannya siapa tadi mas?
An-Najasyi, ya An-Najasyi Najasyi. ya. Itu pada zaman kenabian atau kerasulan ya itu ya? Iku kerasulan loh. Kerasulan ya? Oh iya, siap. Ya. Mhm. Nah, mungkin, lebih dikitnya kesimpulannya mungkin begitu ya. Nah, Mm. selanjutnya itu, boleh dong, Mas Rijal Bayu untuk menyampaikan kesan dan pesan untuk permisah. Kesan dan pesan, ini untuk Ya, apa? siap. Ya, pesan berkaitan dengan ininya yang bahasan yang tadi Ya, disampaikan apa beda lagi? ya pembahasannya ini. Ya, ya udah semoga ini ya artinya, hal-hal yang begini nih sifatnya kan, sebenarnya urgensinya penting sekali gitu ya. Tapi banyak anak-anak muda, banyak orang-orang nih yang belum paham, bahkan tata caranya aja belum ngerti gitu. Kalau disuruh imamin sholat jenazah belum berani, belum bisa, karena nggak tahu alasannya. Jadi ya mungkin buat orang-orang milenial nih udah banyak akses informasi kalau sebar di mana-mana gitu ya. Ya mbok ya ayo belajar, dipelajari lagi, apa namanya, ya dipraktekin lah, intinya dipraktekin biar nanti kalau emang, disuruh imam sholat jenazah itu bisa ngerti dan paham. Karena ya saat ini masalahnya itu ya, orang-orang milenial nih, nggak hal kayak gini nih dianggapnya sebagai hal kuno, klasik ya, padahal ini penting gitu. Contoh kalau orang tuanya meninggal atau ayahnya meninggal ya, masa ya minta diimamin orang gitu, kalau bisa ngimamin sendiri ya imamin sendiri, kayak gitu. Gitu ya, semoga bermanfaat. Eee, ini aku wallahu alam intinya aku mau bilang ya ilmu dan pengetahuanku juga, apabila ada salah kata dan apabila ada salah maksud juga mohon dibenarkan dan terima kasih atas kesempatannya. Oke, baik Mas Rijal Bayu, terima kasih waktunya untuk menyampaikannya tentang materi singkat pada sore hari ini ya, tentang Yuk, materi soal gaib ya. Thank you Mas Rijal Bayu, eee, atas waktunya. Kemudian, baiklah saya tutup ya Mas Rijal Bayu, sampai yuk. ketemu lain waktu. Saya tutup Mhm. dengan membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, thank you Mas Rijal Bayu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.